kita lihat di sejak pemerintah Cina mengumumkan bahwa nama daerah yang pertama terkena COVID itu Wuhan? mulai terbuka, itu kami melihat permintaan logam timah itu meningkat. Iya. Jadi even bahkan di awal tahun pabrik logam timah di Cina pun sebagian besar tutup dan beberapa tambang tutup karena mereka memang menghentikan kegiatan operasi. Nah, kami biasanya tahun-tahun sebelumnya ekspor kami ke Cina nggak terlalu banyak. Tahun ini lumayan ada permintaan logam timah masuk ke Cina. Dan itu peningkatan mulai meningkat sejak kuartal ketiga sudah mulai membaik. Terlihat juga dari harga logam timah yang mulai recover. Terus kalau misalkan untuk saat ini PT Timah lebih mayoritasnya ekspor kemana sih Pak? Ke negara mana? Produksi logam timah kami 95% itu ekspor, sisanya 5% untuk konsumsi dalam negeri. Pasar ekspor itu terdiri dari negara-negara seperti Korea, Jepang, Singapura, Cina, India, Amerika, Taiwan juga ada. Terus kemudian kita juga ekspor ke beberapa negara Eropa seperti Jerman, Luxembourg, Swiss, Belanda. Tapi yang paling tinggi adalah ekspor kita ke Asia dengan pasar utama seperti Korea, Jepang, Taiwan, India, dan sekarang Cina mulai masuk. Sisa yang paling rendah itu adalah Amerika. Ini yang kami sedang upayakan untuk meningkatkan ekspor logam timah ke pasar Amerika. Oke, ada kendala nggak sih Pak di tengah pandemi seperti ini untuk ekspor? Kendala ya itu, kalau industri pengguna logam timahnya nggak bekerja, itu yang susah kita. Kan contohnya kan industri logam timah itu, pengguna logam timah itu adalah terbesar solder, kemudian tin chemical. Tin chemical itu adalah bahan baku untuk bikin kemasan plastik, kemudian tin plate, itu yang buat kaleng-kaleng makanan itu. Nah, jadi bayangkan kalau industri konsumsi atau elektroniknya tidak bergerak, ya udah pasti kami sebagai penyedia bahan baku untuk sektor-sektor tersebut juga mengalami kesulitan. Nah, ini memang kita berharap dengan membaiknya kondisi COVID ini semoga makin membaik. Kita berharap juga sektor penerimaan juga akan semakin membaik. Oke, baik. Pak, di bulan Maret kan harga timah ada di level terendah. Tapi di awal September bangkit ini sebanyak 45%. Bagaimana perseroan ambil momentum untuk tingkatkan keuntungan? Yang pasti kami satu adalah kita balance antara produksi dengan penjualan. Ya kan, ada beberapa hal di satu sisi begitu pasar pengguna logam timah turun, sudah pasti harga logam turun. Dan itu juga kami coba kendalikan. Yang kami lakukan satu, kita menjaga efisiensi dari produksi, kita efisiensi biaya. Nah, sekarang kita juga sedang genjot produksi juga, karena dengan semakin meningkatnya harga logam timah. Nah, itu kita upayakan selalu. Jadi, kita memastikan bahwa produksi kita seefisien mungkin, dan kita melihat potensi celah pada saat permintaan itu semakin membaik. Oh, berarti pasti apakah ke depan akan seperti ini terus. Harapan kita kan kalau tidak ada, kan ada mulai cerita second wave lah, ada mulai cerita ada yang ada fakta penyebaran. Kita mudah-mudahan itu nggak terjadi ya, mudah-mudahan. Tapi itu tetap kita antisipasi.